Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kami akan tetap masih menjawab pertanyaan yang datang ke kami. Ini akan berusaha kami jawab, meskipun kadang pertanyaannya mirip-mirip begitu ya. Ya. Jadi ini pemirsa, foto ini dikirim oleh saudara Anrik di pesisir selatan, di Sumbar, ya. Kemudian menanyakan, Pak, kenapa kelapa sawit saya seperti ini? Ini kan daunnya pelepah bawahnya dengan gejala seperti ini, yaitu mulai ada bercak-bercak, menguning dan agak kering. Nah, ini kalau ini kita dalam mendiagnosis tidak buru-buru, ini langsung apa, ini harus kita lihat gejalanya dan tandanya. Ini masalah, apakah masalah hama, masalah penyakit, apa masalah defisiensi hara, atau masalah yang lain-lain. Jadi kalau melihat gejalanya ini, kami minta penjelasan lagi kepada penanya ini, gambar yang lain yang lebih jelas lagi gitu. Jadi gambar berikutnya inilah yang dikirim. Wah, ini gambarnya ini lebih berat lagi, dan ini tadi kalau itu kan masih ringan yang pertama tadi. Kalau ini masih udah mulai mengering dan bercak-bercaknya juga ada gitu. Ini menunjukkan pelepah bawahnya mulai mengeringnya lebih banyak lagi dibandingkan tadi tanaman yang lain tadi. Jadi ini kami harapkan bisa mengirim gambar-gambar selanjutnya. Dan nanti setelah ketemu diagnosisnya, apa penyebabnya, tentunya juga supaya bisa mengatasinya. Ini, iya, inilah gejala lebih dekat, lebih ringan daripada yang sebelumnya ini. Gejalanya seperti ini. Jadi pelepah bawahnya mulai mengering, lubang-lubangnya seperti ini. Jadi ini kemungkinannya ada dua sebetulnya. Kemungkinan ini kan saya suruh cek lagi, bahwa dicek tanamannya itu apakah ada ulat kantongnya. Jadi ada ulat kantongnya di situ yang nempel-nempel. Ini kan gejala yang sama bisa disebabkan oleh banyak penyebab. Ya. Saya terus cek apakah memang ada ulat kantongnya. Jadi apakah ada ulat kantong? Karena ini gejalanya juga ulat kantong, kadang seperti ini juga. Ini nanti yang pertama kita pastikan dulu apakah memang ulat kantong atau yang lainnya. Nah, ini akhirnya yang terakhir kondisinya seperti ini, atau bahkan dua-duanya. Jadi yang perlu kita tanyakan, ternyata tanahnya adalah tanah gambut. Nah, ini udah mulai terjawab. Jadi pemirsa, ini sebagian besar ini pelepah bawahnya mulai mengering, itu biasanya disebabkan oleh keberadaan di tanah gambut yang ya kalau musim kemaraunya itu terjadi mudah kekeringan karena terlalu di drain, terlalu keluar airnya. Nah, itulah penyebab utamanya. Nah, tadi saya suruh cek, ternyata tidak ada ulat kantongnya. Jadi saya menjawab ini bukan langsung, tapi kan saya suruh cek dulu apakah memang ada ulat kantongnya.
Dan sebenarnya juga bisa dua-duanya. Tapi yang lebih sebabnya adalah karena di lahan gambut terjadi namanya LFD, lower front desiccation. Itu akibat dari kekeringan, kekurangan air, sehingga dia akan mengorbankan pelepah-pelepah bawah ke semakin keringnya, semakin ke daun muda, pelepah muda. Karena sudah tidak tahan, makanya juga biasanya mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang lemah, yang jamur-jamur yang lemah. Nah, ini yang ikut-ikutannya, penyakit ikut-ikutannya. Tetapi penyebab utamanya karena faktor di lahan gambut terjadi lower front desiccation, yang itu karena kekeringan. Nah, jadi mengatasinya bagaimana? Ini sudah sering kami sampaikan. Yang pertama yang harus dijaga adalah muka air tanah yang sebesar 40-60 cm. Sehingga apa? Kalau kemarau dibikin stop block supaya tidak terjadi kekeringan. Airnya tetap terjaga agak lembab gitu. Kemudian kalau di tanah gambut ya dilakukan pemupukan yang sesuai standar. Dan jangan lupa di tanah gambut biasanya membutuhkan pupuk mikro. Wah, ini pupuk mikro. Kemudian itulah tadi perbaikan tata kelola airnya, supaya tidak terjadi kekeringan. Kemudian baru dilakukan pemupukan yang benar. Jadi gejala yang muncul apa? Biasanya selain itu yang lengkap itu pupuk mikro sangat dibutuhkan. Itu saja pemirsa, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari saudara Anrik yang di pesisir selatan. Ini mudah-mudahan, sayang kelapa sawitnya udah mulai gede, tetapi kondisinya seperti ini pasti ya mengganggu dalam memproduksi asimilat. Nanti buahnya pasti kecil-kecil, kadang tidak berbuah karena pelepah merupakan dapurnya tanaman, tempat fotosintesis dari tanaman itu sendiri. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.